Judul firman Tuhan pagi hari ini yang memberkati kita adalah diberkati untuk selamanya. Ya, diberkati untuk selamanya. Tuhan memberkati umat-umatnya bukan temporer. Ya, seperti kadang diberkati, kadang enggak. Konsep Tuhan menyertai umatnya, memberkati umatnya adalah permanen. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang merasa ragu, Tuhan menyertai saya apa enggak, itu sedang bergejolak hati kita. Kalau penyertaan Tuhan permanen, ya, diberkati untuk selamanya. Ini yang menjadi kegembiraan kita, seberapa panjang pun usia kita, berapa anak cucu kita nantinya, Tuhan berjanji memberkatinya. Setelah diciptakan bumi itu sudah diserahkan kepada manusia ciptaannya, kuasailah taklukkanlah, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara. Ini pendelegasian. Dan ini menandakan Tuhan itu selama-lamanya, yang Alfa dan yang Omega. Ini harus kita pegang di dalam iman percaya kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itu akan merubah kehidupan kita dalam pengikutan akan Tuhan. Dia Alfa dan Omega. Bukan seperti manusia, dikala senang dirangkul, dikala tidak senang ditinggalkan. Manusia pun enggak seperti itu. Manusia konsisten, ya, konsisten. Apalagi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang konsisten menyertai umat-umatnya. Jadi kalau hati kita kadang lemah, tawar hati kita, ingat dia Alfa dan Omega. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan berkat? Kita harus definisikan dulu berkat itu, ya. Harus ada batasan-batasan pengertiannya dulu. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berjanji tentang kekekalan, forever and ever. Ya. Jadi berkat penyertaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jangan bayangkan pertolongan manusia kepada kita temporer. Ya, apalagi ada politiknya, ya. Ada sesuatu itu ya temporer. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mari kita pegang berkat. Kalau batasan pengertian berkat menurut Alkitab adalah, berkat adalah memasukkan sesuatu dengan kekudusan, kehendak ilahi atau harapan seseorang. Dimasukkan di dalam hati kita suatu kekudusan, kebaikan, kehendak ilahi. Ya, kehendak Allah dimasukkan di dalam hati kita. Kalau kita bergembira, itu kehendak Allah kah? Ya. Kalau kita sejahtera, kehendak ilahi kah? Ya. Kalau kita damai saja, kehendak Allah kah? Ya. Itulah berkat ilahi yang dimasukkan di dalam hati kita. Mari kita baca firman Tuhan yang memberkati kita, 1 Tawarik 17 ayat 27. Ya. 1 Tawarik 17 ayat 27. Saya akan bacakan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya.
Ini adalah sikap Raja Daud. Ini adalah pengalaman Raja Daud yang menerima berkat selama-lamanya. Bukan hanya di hidupnya, tetapi turun-temurun. Ya, kalau dibaca dalam Matius 1, yang pertama perjanjian silsilah Tuhan Yesus itu berasal dari keturunan Daud. Apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya, sampai turun-temurun, sampai kita hari ini ada di tempat ini, oleh karena berkat yang selama-lamanya kepada Daud. Kita adalah keturunannya, oleh karena Yesus Kristus, selama-lamanya. Menjadi optimis kita untuk menghadap Tuhan, untuk mengikut Tuhan, ya. Menjadi optimisme kita untuk mengikut Tuhan ini, ya. Bahwa selama-lamanya diberkati oleh Tuhan. Yang membatalkan berkat itu bukan kita, bukan Tuhan, tapi kita sendiri mungkin, ya. Ya, mungkin kita meninggalkan Tuhan, tapi kalau konsep Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Beberapa prinsip pokok ya, terima kasih. Beberapa prinsip-prinsip pokok yang harus kita pegang dalam berkat Tuhan ini, ya. Yang pertama, prinsip pertama, ketaatan merupakan pintu berkat. Itu dulu, ya. Ketaatan merupakan pintu berkat. Enggak ada orang yang membangkang diberkati Tuhan, ya. Misalnya istri enggak taat, ya bagaimana? Anak tidak taat, ya. Tidak ada pintu berkat yang dibuka kepada orang-orang yang pemberontak, yang melawan kebaikan maksudnya, ya. Nggak ada pintu berkat, tapi pintu berkat dibuka kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada aturan yang baik, taat kepada hukum negara juga, taat kepada yang baik. Itulah yang diberkati. Itu sebabnya di dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai 27, ya, beberapa berkat di situ. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Luar biasa kan? Setiap tanah yang diinjakkan orang-orang percaya menjadi miliknya. Suatu saat saya bergumul dengan ayat ini dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ayat ini? Ya. Tuhan memberi pengertian lewat Roh Kudus-Nya kepada saya. Lihat di mana saja anak-anak Tuhan berada yang diurapi Tuhan. Di situ ada kebaikan. Ya. Lalu saya melihat ke belakang di mana saya pernah berada. Saya melihat itu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Di mana anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Dan mulai dari Alkitab ini sampai dengan hari ini, bukan hanya dulu, ya. Ada kebaikan, ada berkat diturunkan Tuhan di situ. Misalnya Yakub. Yakub itu di rumah mertuanya, lihat ada kebaikan. Ada berkat diturunkan Tuhan di situ. Yusuf walaupun karena dijual dia sampai ke Mesir, ada berkat Tuhan. Sampai di penjara sekalipun dia, ada kebaikan Tuhan di situ. Ya, di mana saja orang-orang yang diurapi Tuhan, ya. Di mana saja kita berada yang diurapi Tuhan. Pegang, percaya ada kebaikan surga yang diturunkan di situ. Saya melihat banyak hal ini. Ya, dari tokoh-tokoh Alkitab, dan saya melihat di dunia zaman ini dan zaman yang akan datang. Di mana orang-orang diurapi Tuhan. Di situ ada kebaikan. Dikatakan dalam Ulangan itu, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini.
dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jelas kan? Ya. Berkat apabila kita mendengarkan arahan Tuhan, kutuk apabila kita tidak mendengarkan dalam arti ini dalam hal ini definisikan dengan mengikuti Allah lain, Allah huruf kecil ya, yang tidak kamu kenal. Jadi berkat itu akan dibatalkan oleh Tuhan kepada orang-orang, anak-anak Tuhan, apabila dia mengikuti Allah lain. Allah huruf kecil di sini. Ya, misalnya menyembah setan, ya, berdukun-dukun ke orang-orang pintar, itu tidak ada temu dengan berkat permanen daripada Tuhan. Hati-hati. Ya. Bagi kita, bagi saudara-saudara yang pernah mengalami itu, ya bertobat, Tuhan menerima. Welcome sekali tangan Tuhan itu. Ya. Menyembah Allah lain. Kalau kita lihat hukum Taurat itu, hukum Taurat pertama sampai dengan ketiga, ini persoalan yang pertama. Tidak boleh menyembah yang lain. Artinya harus fokus kepada Tuhan. Menyembah Tuhan saja. Ini hal prinsip dulu. Ya. Jadi bukan berarti, kalau kita berdosa langsung dibatalkan Tuhan berkatnya. Enggak. Ya. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan Allah yang hidup, lalu berbalik kepada Allah, ilah zaman ini, ya, berdukun-dukun dan yang lain-lain, Allah tidak senang. Ya. Allah senang hanya kita mengandalkan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dalam segala hal kita andalkan Tuhan. Ya. Yang kedua, hal prinsip pokok yang kedua kita miliki dalam rangka diberkati untuk selama-lamanya ini adalah hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ya. Kalau orang bekerja keras, kalau orang mencari Tuhan dengan sekuat tenaga, pasti ketemu Tuhan. Itu pasti. Kalau orang berusaha dengan sebaik mungkin, ya hasilnya pun akan seperti itu. Tapi kalau setengah-setengah hati, hasilnya setengah-tengah. Oleh versi Yesaya 54 ayat 2 sampai 3 disebutkan, ya. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3 disebutkan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pencangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Artinya ini apa? Ada usaha yang luar biasa. Ya. Ada langkah yang luar biasa. Ada visi misi yang dituliskan oleh masing-masing orang. Tidak kosong, ya. Itu yang dimaksud prinsip-prinsip kedua. Prinsip yang ketiga adalah kita diberkati adalah untuk menjawab doa orang-orang lain. Menjawab doa orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Bisakah kita menjawab doa orang lain? Tuhan banyak menggunakan orang-orang menjawab doa orang lain. Ya. Camkan baik-baik. Maksud Tuhan kepada anak-anaknya, kita bisa menjawab doa orang lain. Tuhan Yesus pernah berdoa begini dalam Yohanes 17 tentang kesatuan. Aku berdoa ya Tuhan. Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku satu dengan engkau. Supaya dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus. Yang menjawab doa Tuhan Yesus tentang unity, kesatuan di rumah tangga di gereja ini, bukan Tuhan Yesus, kita yang menjawabnya. Ya kalau kita tidak mau bersatu, doa Tuhan Yesus tidak terjawab. Luar biasa kan? Ada banyak orang yang digunakan Tuhan untuk menjawab doa-doa orang lain. Terlepas itu orang apa, ya ada banyak. Bayangkan kalau anak keturunanmu nanti dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya menjadi orang yang luar biasa suksesnya. Mempunyai karyawan 2.000, 3.000, 10.000 orang. Bukankah dia menjawab doa orang lain? Tuhan berikan aku pekerjaan.
Siapakah menjawab itu kalau bukan manusia yang digunakan Tuhan? Saudara-saudara, adalah kepentingan Tuhan untuk memberkati umat-umatnya. Bukan hanya kepentingan kita. Bukan hanya kepentingan gereja. Adalah kepentingan Tuhan untuk memberkati umat-umatnya. Supaya engkau menjawab doa orang lain. Dipakai Tuhan. Makanya dalam 7 wilayah itu, anak-anak Tuhan harus hadir, ya, untuk mendatangkan kerajaannya, untuk mempercepat amanat agung itu tercampaikan. Amsal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan itu. Kita mulai dari hal-hal sederhana, dari hal-hal kecil, sampai engkau dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang memegang suatu tampuk kekuasaan. Menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Harus dimulai dari sederhana. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Setidaknya kita memberi pengharapan kepada orang-orang lain. Setidaknya kita menumbuhkan semangat anak-anak kita. Setidaknya kita memotivasi orang-orang lain. Dengan firman Tuhan, dengan hal-hal yang baik, kita bisa mampu memotivasi itu. Percaya saudara-saudara, jangan mengatakan hal-hal yang negatif, tetapi mengatakan hal-hal yang baik. Kita punya itu semua. Sampaikan itu kepada saudara-saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada koleha-koleha kita. Kita akan dipakai Tuhan untuk itu. Saudara-saudara akan dipakai Tuhan untuk itu. Lalu masuk kita kepada hal yang pokok. Raja Daud mengatakan, apa yang engkau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, ini yang dialami Raja Daud. Dia berdoa seperti ini dan dia alami seperti ini. Apa yang menjadi formulanya? Apa yang menjadi rumusnya oleh Raja Daud, yang dilakukan Raja Daud sehingga diberkati untuk selama-lamanya sampai kita ada hari ini oleh karena berkat keturunan Raja Daud dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, formula yang pertama adalah Daud berkenan di hati Tuhan. Ini kita camkan baik-baik. Daud berkenan di hati Tuhan, bukan setelah dia raja. Mulai dari dia tidak ada apa-apanya. Ya, kalau si gembala sapi kan ya tidak ada apa-apanya itu. Dia di ladang saja, ya kan? Tapi sikap dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Sejak dia tidak ada apa-apanya, sikapnya sudah menyenangkan hati Tuhan. Kisah para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Allah yang mengatakan ini, aku berkenan kepada Daud. Kalau kita seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan kita yang mengatakan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Allah itu sendiri yang menguji, yang menilai bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang dimaksud dengan diberkati untuk selama-lamanya. Ya sederhana kan, kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, berarti kita berkenan kepada dunia. Ya kan? Nah, pilih mana? Ya lebih baik pilih berkenan kepada Tuhan. Di dunia kita diberkati sampai dengan kekal, di surga kita bertemu. Ya. Doa kita satu persatu, semua yang ada di gereja ini, mau yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini, kita harus bertemu di surga. Ya. Kita harus bertemu di surga. Entah umur kita 100 tahun, entah umur kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bertemu di surga. Kenapa? Karena berkenan kepada Tuhan. Kan itu rumusnya, itu formulanya. Carilah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kerjakanlah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah berkat untuk selama-lamanya itu. Ya. Sulitkah itu? Enggak sulit. Lebih sulit kita mengerjakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena banyak tantangan, ancamannya. Ya.
banyak ancamannya. Lebih baik kita mengerjakan yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah Daud melakukan doa pujian penyembahan. Disingkat dengan DPP, seperti misi gereja kita yang ketiga, doa pujian penyembahan. Ya. Itu misi gereja kita yang tercatat. Kisah Para Rasul 15 ayat 16-17 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangunkan kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Apa yang dimaksud dengan pondok Daud yang dibangun kembali dalam perjanjian baru itu? Ya, Daud mendirikan satu tempat untuk puji-pujian kepada Tuhan. Ya, di situ ada Roh Kudus di pondok itu. Ya, pemain musiknya aja 4.000 orang. Pemain musik kita berapa orang ini kan? Baca itu Alkitab. 24 jam memuji-muji Tuhan. Menyembah Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Baca Alkitab. Ya. Tidak harus sekolah teologi untuk mengetahui. Baca saja Alkitab itu. Itu ditulis kok. Memuji-muji Tuhan. Melompat-lompat Raja Daud memuji Tuhan. Sewaktu dia diurapi oleh Roh Kudus. Tabut perjanjian ada di situ. Kalau dulu lambang Roh Kudus tabut perjanjian itu ada di pondok Daud itu, maka sekarang adalah Roh Kudus yang menghinggapi semua orang percaya. Ya, yang ada di hati semua orang percaya. Ini harus kita pelihara. Roh Kudus yang dimaksud itu, ya itu harus kita pelihara. Doa, pujian, penyembahan. Hidup kita itu menjadi memuji Tuhan. Ya, dalam arti sempit, doa, pujian, penyembahan seperti kita di ibadah ini. Dalam arti luas, doa, pujian, penyembahan Tuhan. Semua yang kita lakukan, apakah profesimu? Sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis apapun, semua yang kita lakukan itu adalah doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Artinya 24 jam waktu kita, hati kita untuk Tuhan. Itu yang kita lakukan. Itu yang Tuhan berkenan. Diberkati untuk selama-lamanya, tidak temporer. Yang ketiga, ya, apa yang dilakukan Raja Daud itu diberkati untuk selama-lamanya, berani bertindak. Ya, Raja Daud adalah orang pemberani, berani karena benar. Dia ketemu dengan singa, dia lawan itu singa, dihabisin itu singa. Kenapa? Ada kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan kita tidak seberapa Bapak Ibu, ya, sedikit aja masalah kita kadang sudah, ya kan? Kekuatan kita tidak seberapa, tetapi karena Tuhan memberi kekuatan, maka anak-anak Tuhan akan berjalan tidak letih, berlari tidak lesu, bahkan terbang bagaikan burung Raja Wali di atas kekuatan sayapnya. Itu makanya kalau kita lihat orang-orang yang luar biasa super sibuk, orang-orang profesional, orang-orang yang punya karyawan seabrek-abrek itu, dia berlari, dia berjalan tidak letih, berlari tidak lesu. Ya, karena hanya orang-orang yang sibuklah yang bisa mengatur waktu. Ya, sibuk sekali bisa mengatur waktu. Tidak sibuk justru tidak bisa mengatur waktu. Ya, sibuklah bersama Tuhan. Haleluya. Daud itu orangnya pemberani. Ya, kalau sudah kita takut menghadapi apapun takut, bagaimana Tuhan bekerja sama dengan kita? Ya. Sedikit masalah takut, sedikit persoalan takut, niut kepalanya sudah takut, ya. Kalau niut kepala, pencet aja kepala begini, urut, mengalir darahnya begitu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kan harus ada aksi kan? Nah, jangan takut, ya. Apapun tidak boleh ketakuti. Kehidupan ini jangan dihadapi dengan takut,
Tapi kehidupan ini 2022 hadapi dengan berani bersama Tuhan. Dan keberanian itu adalah tindakan daripada iman. Kalau orang tidak punya iman, ya takut. Kalau orang punya iman, berani, jalan. Ya, kita jalani dengan iman. Berani menghadapinya. Kalau Yakobus 2:26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan, berbuatlah sesuatu. Lapangkan kemahmu, tancapkan patok-patokmu, jangan menghemat, kembangkan ke kanan dan ke kiri. Ya. Itu adalah iman yang tidak mati. Itulah iman yang berbuat. Dan ingat, segala keberkatan Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua adalah digunakan Tuhan untuk menjawab doa-doa orang lain. Untuk memberi solusi kepada orang lain. Itulah rancangan Tuhan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita melangkah dengan pasti di tahun 2022 ini. Sebagai penutup, kejarlah yang utama, yaitu hidup takut berkenan akan Tuhan dan dalam kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga atau rumah tangga kita. Keluarga yang diberkati akan menjadi berkat bagi orang lain. Bersama Tuhan kita mampu mewujudkannya. Amin.